Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan berkenalan dengan Burp Suite. Nah, sebenarnya apa itu Burp Suite? Itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu adalah apa itu Burp Suite, terus perbedaan versi Burp Suite, terus tools yang tersedia di Burp Suite, dan bagaimana cara kerja Burp Suite. Nah, di video kali ini tuh tidak akan ada praktek ya, karena di sini itu kita ingin mengenal dulu apa itu Burp Suite. Nah, sebenarnya apa sih Burp Suite itu? Nah, Burp Suite itu adalah framework berbasis Java untuk testing keamanan aplikasi web. Nah, yang fungsi utamanya itu adalah menangkap semua traffic mulai dari HTTP atau HTTPS. Terus kita itu juga bisa memanipulasi request dan respon yang masuk, terus menganalisis keamanan aplikasi web, mobile maupun API. Nah, mengapa Burp Suite ini penting ya? Bahkan sangat penting ya, karena Burp Suite ini adalah standar yang dipakai industri untuk penetration penetration testing aplikasi web. Nah, dengan Burp Suite ini kita itu bisa melihat dan mengubah semua komunikasi antara browser dan server. Nah, ada 3 edisi Burp Suite. Yang pertama itu ada Burp Suite Community Edition gratis, eee, yang di dalamnya itu kita bisa menggunakan beberapa fitur. Yang pertama itu proxy, repeater, intruder. Nah, untuk intruder itu terbatas, maksudnya terbatas di sini itu kecepatan untuk melakukan brute force itu di limit gitu. Nah, terus ada decoder, comparer, sama sequencer gitu. Nah, di sini saya tidak masukkan, itu sebenarnya ada satu lagi yaitu adalah extension, dan masih banyak lagi gitu sebenarnya. Nah, kenapa saya menyebutkan cuma ini ya karena inilah yang sering dipakai di penetration testing gitu. Nah, yang kedua itu adalah Burp Suite profesional. Nah, ini itu Burp Suite yang berbayar gitu. Nah, jadi semua fitur community itu tanpa ada batasan. Contohnya seperti intruder gitu, ketika melakukan brute force itu tidak ada limitnya gitu, akan cepat gitu ya. Terus automated scanner di sini juga menyediakan eee, automatisasi scanner, terus bisa melakukan save project. Nah, di sini pun di community edition itu juga bisa melakukan save project, terus generate report gitu. Jadi kita itu bisa melakukan generate report secara otomatis gitu. Nah, yang terakhir itu adalah full extension dan API integration. Nah, yang terakhir itu adalah seri Burp Suite Enterprise. Nah, di sini itu dikhususkan untuk organisasi yang besar ya, seperti perusahaan ataupun hal-hal yang menyangkut banyak data gitu. Biasanya berlangganan Burp Suite Enterprise. Nah, Burp Suite Enterprise itu di dalamnya adalah continuous automatic scanning. Di sini itu jadi adalah lanjutan otomatisasi scanning. Nah, yang basisnya itu server. Nah, jadi enak banget gitu ya, Burp Suite yang versi enterprise. Nah, yang akan kita pakai itu adalah Burp Suite yang community edition ya, yang gratis. Nah, ini pun menurut saya sudah oke banget untuk melakukan pen testing web maupun mobile. Nah, tools yang ada di Burp Suite itu ada, yang pertama adalah proxy ya. Nah, ini itu adalah fitur yang paling penting. Nah, proxy ini digunakan untuk mengintercept dan memodifikasi request maupun respon secara real time. Yang kedua itu ada repeater. Nah, repeater ini gunanya adalah untuk menangkap request dan mengirim ulang berkali-kali gitu.
cocok untuk, testing, kerentanan ya, atau di sini itu punya vulnerability. Terus yang selanjutnya itu ada intruder. Intruder itu adalah, apa yang saya jelaskan di awal, intruder itu adalah fungsinya untuk melakukan brute force dan fuzzing di, sebuah endpoint gitu. Di versi community di sini itu di rate limit gitu, jadi kecepatannya itu terbatas. Nah, yang selanjutnya itu ada decoder. Di sini itu decoder digunakan untuk, transform data, eee, encode, ataupun decode pilot. Jadi kita itu bisa, mentransform sebuah data, terus, membuat encode data maupun, mendecode, sebuah data gitu ya. Yang kelima itu ada comparer. Comparer ini digunakan untuk membandingkan 2 data untuk menemukan perbedaan. Jadi, misalkan kita itu memiliki, 2 eee, request atau respon. Nah, di situ itu, kemungkinan besar, di bagian, cookie-nya itu akan berbeda. Nah, jadi, kita itu, tidak usah mencari lagi gitu, apa perbedaan dari, request ataupun, respon dari kedua data tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada sequencer. Nah, sequencer ini digunakan untuk testing random token dan session cookies. Maksudnya itu di sini digunakan untuk, testing di session cookies. Apakah, session cookies itu, sudah kuat, apa belum gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada extension. Di sini itu, gunanya untuk menambah fitur dengan extension dari API App Store, contohnya, Logger Purpose gitu, ataupun kita itu bisa nge-custom sendiri. Nah, terus bagaimana Dropsuite ini bekerja? Nah, untuk alur trafiknya itu, bisa dilihat, di sini ya, dari browser, terus dimasukkan ke Dropsuite, baru diteruskan ke server. Nah, maksudnya itu, kenapa Dropsuite ini ada di tengah-tengah, ya memang Dropsuite ini gunanya adalah, untuk melakukan man in the middle ya. Kita itu bisa, mengintercept atau menangkap paket, terus men-inspect, yaitu adalah melihat detail request dan respon, terus kita itu bisa memodify, mengubah data sebelum kita kirim, terus melakukan, analisis gitu, bisa melakukan, pencarian vulnerability. Nah, untuk key point-nya itu, Dropsuite ini bertindak sebagai, man in the middle ya, yang kita kontrol untuk testing keamanan. Jadi, di intercept kita itu menangkap, traffic, jadi, traffic yang, kita buat ya, atau request yang kita buat, yang kita kirimkan ke server, itu akan ditangkap dulu oleh Dropsuite. Nah, di situ kita bisa melakukan inspect. Nah, di inspect di sini itu melihat detail request. Kita itu bisa, menganalisa, paket yang telah kita tangkap atau traffic yang telah kita tangkap gitu. Jadi kita bisa melakukan, inspect gitu ya. Di sini itu, di bagian modify ya, setelah di-inspect itu, kita bisa melakukan modify, itu adalah mengubah data sebelum dikirim. Maksudnya di sini itu, setelah kita, tangkap datanya itu dari proxy, terus, kita itu send to, bisa juga send to repeater. Di sini kita bisa, melakukan berkali-kali, mengubah data. Nah, kalau untuk analyze ini kita itu bisa melakukan, pencarian sebuah kerentanan misalkan di, parameter apa atau di endpoint apa gitu ya. Nah, jadi mungkin, video kali ini itu, cukup sekian ya. Nanti di next video kita akan bahas, bagaimana cara instalasinya dan bagaimana cara mengkonfigurasikannya, agar Dropsuite ini terhubung ke, browser yang kita pakai gitu, biar, apa yang kita kirim itu bisa di-intercept oleh Dropsuite. Nah, kalau teman-teman, tertarik dengan, video di edisi Dropsuite ini, teman-teman bisa melakukan subscribe di channel saya, ataupun kalau teman-teman itu bingung mau tanya-tanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar.